semua. Perkenalkan, nama Ibu Nafaika Farida Ad-Darisi. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Nafaika. Ibu adalah guru mata pelajaran matematika untuk kelas 8. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi mengenai pola bilangan. Nah, kalian udah tahu belum apa sih itu pola bilangan? Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pola bilangan presented by Nafaika Farida Ad-Darisi. Kompetensi dasar membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang kedua adalah menggeneralisasi pola bilangan menjadi satu persamaan. Mengenal macam-macam barisan bilangan, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan, dan yang terakhir adalah mampu menyelesaikan masalah dari barisan konfigurasi objek. Lanjut kita bahas ke materi intinya, yaitu apa sih itu pola bilangan? Oke. Pertama ada kata pola. Pola adalah sebuah susunan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Lalu bilangan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas dan ukuran suatu objek. Lalu apa tuh pola bilangan? Pola bilangan merupakan susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan atau pola tertentu. Gitu nih. Kita lanjut ya. Contohnya nih. Ada 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25. Ini ada berapa angka nih? Ada 7 ya. Dengan angka pertama itu 1, angka ke-2 5, angka ketiga 7, angka 4 10, sampai angka ke-7-nya itu 25. Yang ditanya adalah dua suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah, jadi kita tahu nih berapa, gitu kan? Kira-kira berapa? Ada yang bisa langsung nebak? Oke ya, Ibu anggap kalian udah pada bisa nebak ya. Ini adalah penjelasannya. Benar nggak? Suku pertamanya itu 4? Oh iya betul. Suku keduanya 5, oh betul. Tapi kok bisa jadi 5? Ternyata di sini dikasih tahu bahwa 4 tambah 1. Kalau yang pertama 4 tambah 0. Oh berarti dari 0 ke 1 ininya ya. Berarti kalau dari 0 ke 1 ininya 2. Benar nggak? Yang tadinya 5 di sini dipindahin ke suku ketiga, 5 tambah 2 jadi 7. Benar tidak suku ketiganya 7? Oh betul. Lanjut, 7-nya dipindahin ke sini, habis 2 jadi 3. Jadilah 7 tambah 3 ya. Nah, 7 tambah 3 10 katanya. Benar nggak? Suku keempatnya adalah 10, betul. Lanjut, dari 10, 10-nya pindah ke sini. Dari ini di sini 3 jadi 4. Jadinya 10 tambah 4 sama dengan 14. Betul, suku kelimanya 14. Lanjut, 14-nya pindah ke sebelah sini. Ditambah 5. 5 dari mana? Dari 4 ya. Karena berurutan nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 14 tambah 5 sama dengan 19. Lanjut nih yang ditanya suku ketujuh, suku ketujuhnya 19 tambah 6, 6 dari 5 ini ya, jadi 25. Yang ditanya adalah suku ke-8 dan suku ke-9. Di sini suku ke-8 nya berarti kan ini 25, di sini 6, berarti 25 tambah 7 gitu kan, tambah 1 ya. Terus ini jadi 32, 32 nya pindah, terus 7 jadi 8 sama dengan 40. Berarti dua suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah 32 dan 40. Betul ya? Oke. Nah, ini udah latihan nih. Sok silakan kalian siapkan buku latihan kalian, terus kalian catat dulu ini, bisa kalian pause dulu atau kalian screenshot latihannya, nanti kalian kerjain, nanti Ibu buat slot tugasnya 10 orang pertama dan yang benar akan dapat nilai plus dari Ibu. Jadi silakan buru-buru dikerjain, Ibu tunggu ya. 10 orang pertama dapat nilai 10 orang pertama yang beres bener semuanya dan 10 tercepat dia akan dapat nilai tambahan dari Ibu. Oke, semangat, kita lanjut ya. Oke, di sini ada jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang, dan terakhir adalah pola bilangan pada segitiga Pascal.
Nah, apa sih beda-bedanya? Nah, kita simak penjelasan selanjutnya. Pertama adalah pola bilangan ganjil. Di sini ada gambar ya, kita perhatikan. Di sini ada pertama ada bolanya 1, lalu ada 3, lalu ini bolanya selanjutnya ada 5, dan selanjutnya ada bolanya ada 7. Jadi jumlahnya 1, 3, 5, 7 seperti barisan ya. Nah, benar nih, pola bilangan tersebut bisa menjadi pola kesatunya 1 atau jadi 2 dikali 1 dikurang 1. Lalu pola kedua kan katanya 3, nah sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 1. Pola ketiganya kan hasilnya 5 ya, jadinya di sini 5, 2 dikali 3 dikurang 1. Terus ini 7, pola keempatnya 2 kali 4 dikurang 1 hasilnya 7. Terus kesimpulannya adalah, nah berarti kalau ini kan 1, 3, 5, 7 ya. Berarti kalau misalkan ini kan pola ke 1, 2, 3, 4. Hasilnya 1, 3, 5, 7. Berarti kalau ini ke 5 atau ini ke N, berarti ini namanya pola ke N. Terus hasilnya adalah UN gitu. Nah, jadi rumusnya adalah kan di sini pola ke 1 di sini 1. Kalau pola kedua di sini 2. Pola ketiga ini 3, pola keempat ini 4. Berarti kalau polanya kesekian atau N, berarti dia adalah 2 kali N dikurangi 1. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7 titik sampai N. N itu adalah bilangan yang tak terhingga gitu ya. Maka rumus pola bilangan ganjil ke N adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama ini adalah jika misalkan gini. Nah, ini kan 1, 3, 5, 7 ya. Terus kita jumlahkan nih semuanya. Berarti kan ini UN-nya ada berapa? UN ini SN yang keempat. Karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti S4 sama dengan N kuadrat. SN sama dengan N kuadrat. Berarti S4 sama dengan 4 kuadrat. Berarti 16. Coba kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bener kan ada 16 gitu. Di sini ada penjelasannya. Bilangan ganjil adalah himpunan bagian dari bilangan asli. Iya betul. Bilangan ganjil merupakan bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 atau bukan kelipatan 2. Jadi dia bilangan ganjil itu kalau dibagi 2 nggak bisa, dan kalau dibagi 2 pun dia nggak akan habis, dan dia juga bukan pastinya bukan kelipatan 2 gitu kalau bilangan ganjil ya. Dan anggotanya ini tadi udah dijelasin ya gitu. Oke. Ini ada soal. Lulu menyusun koin yang ia tabung. Hari pertama ia memiliki 1 koin, hari kedua memiliki 3 koin, dan hari ketiga memiliki 5 koin. Berapa koin yang ia harus tabung pada hari ke-10 dan berapa jumlah tabungannya pada hari ke-10? Nah, berapa koin yang ia harus tabung pada hari ke-10 itu adalah UN, atau kalau hari ke-10 berarti U10. Kalau berapa jumlah tabungan yang pada hari ke-10, ini kan jumlah, berarti ini jumlah suku pertama atau US 10-nya. Di sini pembahasannya 135 adalah pola bilangan ganjil, betul ya. Lalu suku ke-10 atau U10-nya yaitu UN sama dengan 2N min 1, betul. U10 sama dengan 2 kali 10 dikurang 1. 2 kali 10 jadinya 20. 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi kita tahu bahwa UN-nya adalah UN-nya 19 gitu. Nah, ini jumlah suku 10 suku pertamanya yaitu SN sama dengan N kuadrat, lalu ini S10 sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi jumlah koinnya untuk 10 hari pertama itu adalah 100, tapi kalau jumlah koin yang ia tabung pada hari ke-10 itu adalah 19. Begitu. Kita lanjut ya ke pola bilangan genap. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2, 1, 2, 3, 4, 4. Ini ada 6 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2, 4, 6, 8. Bener ya, bilangan genap itu 2, 4, 6, 8. Nah, begini ya. Di sini pola ke-1-nya 2 atau sama dengan 2 kali 1. Pola kedua betul 4 sama dengan 2 kali 2. Nah, selanjutnya sampai ini nih. Nah, kita lihat nih, kalau dia yang pertama
berarti dia 1. Kalau ini yang kedua dikalinya 2. Kalau ini yang ketiga dikali 3. Tapi depannya 2 semua. Berarti kalau ininya ke n atau ke berapapun, berarti 2 dikali berapapun, 7 kali n gitu. Makanya disebutnya UN. UN itu hasilnya ya. Kan ini 2 kali 1 2, ini hasilnya. Dan ini adalah singkat ringkasannya. Berarti UN sama dengan 2 kali N, jumlah N suku pertama yaitu Sn sama dengan N kuadrat ditambah N. Nah, misalkan ini ibu pengen tahu 2 kali, kita pengen tahu pola ke 7. Berarti ini 2 kali 7 sama dengan 14. Tapi kalau ibu pengen tahunya jumlah 7 suku pertama, berarti jumlah dari 1 sampai 7 itu dijumlahin semuanya pola-polanya. Berarti ini di sini masukin S7 sama dengan 7 kuadrat ditambah 7. Berarti 7 kuadrat itu 49 tambah 7 berapa tuh? 56. Gitu ya. Jadi sama sih caranya kayak yang pola bilangan ganjil, cuma beda rumusnya aja di sini. Tuh kan coba dipahami lagi ya sambil belajar sambil dipahami lagi. Nah, di sini ada kejelasannya bahwa bilangan genap juga merupakan himpunan bagian dari bilangan asli. Nah, sama kayak tadi, bilangan ganjil juga kan bagian dari bilangan asli. Bilangan genap pun seperti itu. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Iya betul, ini kok geser. Nah, nih habis dibagi 2 atau kelipatan 2 anggota dari himpunan bilangan asli yaitu ya tadi 2, 4, 6, 8, 10 ya banyak lah. Nah, kalau misalnya ibu kenapa sih kan saya hafal gitu, tapi kan kalau misalkan angka-angkanya yang besar, misalkan ditanya adalah ke 100 gitu kan nggak mungkin kalian hafalkan sampai yang ke 100 gitu. Nah, ini adalah cara memudahkan gitu. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai pola bilangan segitiga. Kita perhatikan gambarnya. Di sini ada bolongannya, bulannya 1, di sini ada 3, lalu ada 6 ya, kalau dihitung ada 6, di sini ada 10 dan ada 15. Berarti pola barisannya 1, 3, 6, 10, 15. Oke, pola ke 1 pola ke 1 sama dengan 1, ini 3, 6, 10, 15. 1 sama dengan setengah dikali 1 dalam kurung 1 tambah 1. 3-nya setengah kali 2 dalam kurung 2 tambah 1. Di sini yang berubah adalah yang di sini nih, ya, sama yang di depannya. Berarti ya kalau misalkan yang ditanya adalah N, berarti di sininya N juga, yang di tengah situnya juga N. Berarti rumusnya kita dapat bahwa UN sama dengan setengah kali N dalam kurung N tambah 1. Ini pola bilangan segitiga. Kalau sama masukin yang pola ke-6, berarti di sini 6 setengah kali 6 kali 6 plus 1 berapa tuh? Ayo, 21. Kan setengah kali 6 itu 3. Terus 18, maaf. Setengah kali 6, setengah kali 6 3. 6 tambah 1 7. Oh benar 21. Kan berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Berarti pola ke-6-nya adalah 21. Kayak gitu. Itu kalau misalnya 6 ya. Nah, ini pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21. Benar ya, 28, 36. Maka rumus pola bilangan segitiga kan adalah UN sama dengan setengah kali N dalam kurung N plus 1. Atau kalau kita pengen tahu jumlah keseluruhan N suku pertamanya, yaitu Sn sama dengan setengah dikali N dalam kurung N plus 1 dikali N plus 2. Seperti itu. Pola bilangan 1, 3, 6, 10 adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola yang dinamakan dengan pola bilangan segitiga. Urutan pertama adalah 1, urutan kedua adalah 3, urutan ketiga adalah 6, dan seterusnya. Pola bilangan tersebut berasal dari penjumlahan bilangan cerca, yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1, betul. 0 tambah 1 tambah 2 jadi 3, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6. Ya benar ya, 0, 1, 3, 6, dan seterusnya. Contoh untuk soal segitiga. Kayak gini, pada pola bilangan segitiga, banyak titik pada pola ke-18 adalah, ditanya adalah banyak titik pada pola ke-18 gitu. Jadi ini suku ke-18, bukan jumlah suku 18 pertama ya, tapi ke-18 itu berapa. Nah, ini berarti kan dia pola segitiga ya, ini 1, 3, 6, berarti kita pakai bisa rumus
N kali N plus 1 per 2 atau setengah kali N plus 1 itu sama aja. Dapat bahwa masukin 18 nya, N nya diubah jadi 18 karena yang diminta adalah ke 18 atau ke N nya 18. Nah, N nya ubah jadi 18, N nya ubah jadi 18 ditambah 1 dibagi 2. Berarti di sini bisa ubah jadi 18 ditambah 18 tambah 1 19 ya. Dibagi 2, berarti 18 bagi 2 kan 9. Ya enggak? Berarti 19 kali 9 itu 171 atau bisa kalian juga kali 18 kali 19 342 dibagi 2 sama dengan 171. Atau mau langsung juga 18 bagi 2 sama dengan 9 kali 19 sama dengan 171, sama aja caranya. Jadi balak titik pada pola bilangan segitiga ke-18 adalah 171. Lanjut pola bilangan persegi. Di sini kita bisa lihat ada 1, 4, 9, 16, 25. Jadi kalau kalian bisa hitung di sini ya, di ini tuh kalian bisa hitung ini ada 1, 4, 9, 16, 25. Nah ini kita lihat ya. Pola ke-1 sama dengan 1 dari 1 kali 1 1 kuadrat. Pola kedua hasilnya kan 4. Jadi sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat. 9 dari 3 kali 3 dari 3 kuadrat. Berarti ini kalau yang 4 berarti 4 kali 4. Kalau 5 dari 5 kali 5 atau 4 kuadrat atau 5 kuadrat. Berarti kalau misalkan ibu nanya ke N atau ke berapapun, berarti sama dengan berapapun kali berapapun sama dengan berapapun kuadrat. Atau kalau kita biar gampang, N berarti N kali N sama dengan N kuadrat, kayak gitu. Kalau misalnya di sininya suku ke-6, ini kan suku ke-1, suku ke-2, ke-3, 4, 5. Suku ke-6 nya berarti berapa? Berarti 6 kali 6 atau sama dengan 6 kuadrat atau sama dengan 36. Gampang ya. Tapi kalau misalkan yang banyak kan berarti kan harus tahu nih, ingat rumusnya, jangan sampai lupa kalau pola bilangan persegi. Nah ini bener ya, UN sama dengan N kuadrat. Jumlah suku pertamanya atau jumlah kalau dari 1 sampai 2, suku ke-1 sampai suku ke-5 ini dijumlahkan bisa pakai rumus ini nih. Kalau kalian jumlahin manual kan ada ribet ya. Nah ini rumusnya SN sama dengan 1/6 N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 gitu. Jangan sampai ketukar dengan yang pola bilangan segitiga. Ini berarti bilangan 1, 4, 9, 16 adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola yang dinamakan dengan pola bilangan persegi. Urutan pertama adalah 1, urutan kedua adalah 4, urutan ketiga adalah 9, dan urutan seterusnya, betul. Pola bilangan tersebut disebut dengan pola bilangan persegi ya, karena untuk mendapatkannya berasal dari kuadrat bilangan asli, yaitu 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Kita coba ngerjain soal. Jarji sedang menyusun tutup botol. Susunan pertama yaitu 1, susunan kedua adalah 4, susunan ketiga adalah 9. Berapakah susunan ke-12 tutup botol tersebut dan berapakah jumlah seluruh tutup bulat yang Jarji miliki? Ini botol maksudnya ya. Berarti kan 1, 4, 9. Berarti kita tahu bahwa itu pola bilangan persegi. Yang ditanya adalah suku ke-12. Ini ya, suku ke-12 itu berapakah susunan ke-12? Berarti suku ke-12 yang ditanya atau U12, yaitu UN sama dengan di sini kan N kuadrat, betul. U12 sama dengan 12 kuadrat. Berarti U12 sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Nah itu adalah suku ke-12-nya. Lanjut, ini jumlah suku ke-12-nya. Berarti jumlah ke-12 pertama nih ya. Atau S12-nya, yaitu masukin aja rumusnya 1/6 N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Masukin 1/6, 12 kali 12 tambah 1 dikali 2 kali 12 tambah 1. Atau jadinya diubah 1/6 kali 12 jadi 2, 13, 24 tambah 1 jadi 25. Berarti 2 dikali 13 sama dengan 25. Atau 2 kali 25, 50. Jadi 13 kali 50 sama dengan 650. Lanjut kita akan membahas mengenai pola bilangan persegi panjang. Sampai sini semoga kalian masih paham ya. Tetap fokus, jangan pusing dulu ya. Lanjut dikit lagi, pola bilangan persegi panjang. Tadi kan pola bilangan persegi, nah ini pola bilangan persegi panjang. Sini ada 2. Nah ini berbentuk persegi panjang ya. Kalau tadi bentuknya berbentuk persegi, kalau ini bentuknya persegi panjang.
Di sini ada 6 ya, dan 6, di sini ada 12. Kalian hitung ini ada 20. Nah, kita lihat ini pola satunya 2, 6, 12, 20. Oke. 2 dari mana? Dari 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 1 kali 2. 6 itu dari 2 kali 2 plus 1 atau 2 kali 3. 3 dikali 3 plus 1 sama dengan 3 kali 4 itu 12. 4 kali 4 tambah 1 sama dengan 4 kali 5. Berarti rumus UN nya adalah N dikali N plus 1. Ini kita bisa lihat ya, jumlah suku pertamanya adalah N sama dengan sepertiga N dikali N plus 1 dikali N plus 2 gitu. Nah, ini bilangannya 2 kali 6 kali 12 20 adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola yang dinamakan dengan pola bilangan persegi panjang. Urutan pertama adalah 2, urutan kedua adalah 6, urutan ketiga adalah 12, dan seterusnya. Nah, untuk cara pengerjaannya sama kayak pola bilangan persegi. Kita lanjut aja ya ke pola bilangan pada segitiga Paskal. Ini segitiga Paskal, ini kayak bentuk segitiga tapi namanya Paskal gitu. Jadi beda ya dengan pola bilangan segitiga yang awal. Nah, ini kita cek dulu nih. Oke, sini ada 1 ya pertama, berarti kalau 1 itu dari 2 dipangkatkan 1 kurang 1, atau 1 kurang 1 kan jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Di sini masukin lagi 1 sama 1, jadinya 2 hasilnya kan. 1 tambah 1 kan jadi 2. Berarti kalau ini 1, berarti sini 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 1 atau 2 pangkat 1. Jadinya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lanjut lagi di sini kan 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, ini kanan kirinya jadi tetap 1. Berarti 1 2 1. Dijumlahkan jadi 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4. Benar nggak 4? Oh iya benar. Berarti ini kan suku ketiga, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2 pangkat 2. Lanjut di sini ini kan 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3. Berarti 1 3 3 1. Kita jumlahkan 1 tambah 3 4. 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8. Benar nggak 8? Betul. Nah, ini kan suku keempat, berarti 2 pangkat 4 dikurangi 1, berarti 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Lanjut yang keempat ya, suku kelima. Di sini kan 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Berarti kanan kirinya 1, berarti 1 4 6 4 1. Kita jumlahkan menjadi 1 tambah 4 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 1 16. Benar ya 16. Nah, ini kan suku kelima, berarti 2 pangkat 5 dikurangi 1 atau sama dengan 2 pangkat 4. Nah, berarti kita dapat rumusnya nih. Berarti kalau kita pengen tahu jumlah suku ke n-nya berapa atau n-nya. Berarti 2 pangkat n dikurangi 1. Nah, ini ya. Bilangan-bilangan pada segitiga Paskal memiliki suatu pola tertentu, yaitu apabila dua bilangan yang saling berdekatan dijumlahkan maka akan menghasilkan bilangan-bilangan pada baris selanjutnya. Jadi kayak gini. 1 tambah 1 kan berdekatan. Kalau kita jumlah jadinya 2. Nah, ini menghasilkan barisan bilangan selanjutnya. Terus kayak gini, 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 jadi 3. Menghasilkan barisan selanjutnya kan, tapi 1 sama 1-nya enggak, yang ujung-ujung ini enggak, tapi 1 sama yang tengah-tengahnya ini iya. Ini juga nih 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, 3 tambah 1 4, dan seterusnya ya. Semoga kalian paham. Sedangkan hasil penjumlahan bilangan pada setiap baris segitiga Paskal juga memiliki suatu pola dengan rumus 2 pangkat n min 1 dan dengan n menunjukkan posisi baris pada segitiga Paskal. Jadi kalau misalkan gini, dia kan bilang ini kan n-nya ke 1, berarti 2 pangkat 0, berarti 2 pangkat 0 hasilnya 1. Di sini 1 tambah 1 hasilnya 2, berarti 2 pangkat 1. Dari 2 pangkat 2 min 1 jadi 2 pangkat 1. Ini kan n ketiga ya, berarti WU ketiga. Kita coba berapa, 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, berarti ini hasilnya 4 ya kan. Berarti 2 pangkat 3 min 1 atau 2 pangkat 2, ya kayak gitulah. Kita coba ke contoh soalnya. Jumlah bilangan pada baris ke-7 dari pola bilangan segitiga Paskal. Jadi rumusnya masih ingat ya.
Itu UN sama dengan 2 pangkat N-1. Ini benar ya, 2 pangkat N-1. Nanti kalau jumlah bilangan pada baris ke-7 yaitu 2 dipangkatkan 7 dikurangi 1, berarti jadinya 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 6 itu hasilnya menjadi 64. Gitu deh, beres materinya ya. Oke, thank you.